Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Santo. Saya Taruna Politeknik Al-Usaha Perikanan Jakarta, semester 6 Prodi TPH. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau HACCP. Langsung saja kita ke materinya. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau HACCP. Untuk persyaratan yang harus terpenuhi untuk HACCP bisa diibaratkan sebagai suatu rumah. Ibaratnya kalau pondasinya yaitu ada premis dan fasilitas, kemudian tiang-tiangnya adalah GMP dan SSOP, kemudian sebagai utamanya adalah HACCP atau Hazard Analisa Critical Control Point atau yang disebut dengan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Kita langsung ke persyaratannya. Apa sih persyaratan yang harus terpenuhi untuk Sistem Jaminan Mutu atau yang dikatakan dengan HACCP? Yang pertama adalah adanya persyaratan awal, kemudian persyaratan fisik dan operasional. Untuk persyaratan awal yaitu meliputi lokasi dan lingkungan, kemudian fisik ada bangunan dan fasilitas, dan operasional adalah GMP dan SSOP. Kita bahas dari persyaratan awal hingga persyaratan operasional. Kita bahas yang pertama ya, persyaratan awal, ada lokasi. Apa saja sih persyaratan yang harus terpenuhi dalam lokasinya? Yang pertama, lokasinya tidak berada dalam atau tidak berkaitan dengan penduduk, bahan kimia, kemudian limbah, kemudian pengganggu binatang lainnya, dan daerah rawan banjir. Yang tentunya tidak berdekatan kali ini yaitu untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses produksi. Kemudian lokasinya harus terpenuhi sumber listriknya, kemudian terpenuhi sumber airnya. Dalam hal ini air dan listrik juga sangat penting dalam kegiatan produksi. Untuk listrik sendiri itu untuk menopang peralatan-peralatan yang kita gunakan. Mayoritas untuk pengolahan yang modern menggunakan peralatan-peralatan yang canggih yang tentunya harus menggunakan listrik, dan tentunya dalam penggunaan listrik tersebut pasokannya tuh harus juga kita juga harus ada alternatif jika pasokan listriknya mengalami gangguan. Kita juga harus menyiapkan penggantinya seperti genset atau pembangkit listrik lainnya. Hal ini ya bertujuan agar kegiatan proses produksi tetap berjalan lancar. Dan juga air juga sangatlah penting karena air juga merupakan faktor untuk menunjang sanitasi dan kegiatan produksi. Tentunya air juga sangat penting untuk pencucian, untuk pengolahan, untuk sanitasi dan lain-lain. Kemudian kita faktor yang kedua adalah lingkungan. Lingkungannya seperti apa sih untuk memenuhi persyaratan ini? Yang pertama, lingkungannya itu harus bersih dari rumput, dari hama, dari yang lain. Hal ini juga untuk mendukung proses kelancaran. Jika rumput juga dapat mengontaminasi yang dapat menimbulkan serangga, dan tentunya untuk kontaminasi itu berasal dari serangga. Kemudian untuk lingkungannya itu harus diaspal atau enggak dipaving. Hal ini juga sangat penting. Jika tidak menggunakan paving atau aspal, maka itu jalanannya seperti kalau menggunakan masih pasir. Jika musim hujan tentunya akan terjadi becek, dan jika musim kemarau akan kering dan menimbulkan debu. Yang tentunya debu itu sendiri akan menimbulkan kontaminasi yang akan masuk ke dalam ruang produksi. Dan juga kalau itunya becek itu kan mengganggu sanitasi juga. Kalau orang lewat masuk ke dalam ruang produksi dengan keadaan kotor, tentunya akan membutuhkan penanganan yang lebih atau jumlah air yang lebih untuk membersihkan karyawan yang masuk. Kemudian lingkungannya juga harus ditembok. Hal ini untuk menghindari hewan-hewan yang masuk atau serangga yang masuk.
Kemudian juga menghindari mobilitas orang-orang yang tidak penting atau tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam unit pengolahan. Dan juga harus memenuhi pekarangannya harus memenuhi lahannya harus memenuhi untuk kegiatan ruang produksi. Jangan sampai ruang kegiatan produksinya banyak tapi lahannya sempit. Hal itu juga kurang bagus dan ditekankan untuk dalam proses UP unit pengolahan kita harus mempunyai lahan yang luas. Hal ini untuk mendukung proses kegiatan pengolahan. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut yang kedua, persyaratan fisik. Dalam persyaratan fisik ada bangunan dan fasilitas. Apa sih yang harus kita lengkapi untuk memenuhi persyaratan bangunan dan fasilitas? Kita bahas ya dari bangunan dulu. Untuk bangunan sendiri kita harus memenuhi persyaratannya. Namun dalam persyaratan bangunnya ada dua, yaitu persyaratan umum dan khusus. Untuk yang umum yang pertama, desain tata letak harus menunjang proses produksi atau menunjang alur proses. Kemudian desain tata letak juga harus menghindari resiko kontaminasi. Kontaminasi dari luar, bisa dari dalam atau bisa dari yang lainnya. Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk membuat bangunan itu harus, yang pertama harus mudah dibersihkan, tidak beracun atau toksik. Yang hal ini dapat mengkontaminasi ke produk yang kita olah. Tentunya tidak kita inginkan jika kita benar-benar menginginkan persyaratan sistem jaminan mutu atau HACCP itu benar-benar kita terpenuhi atau terlaksana. Kemudian untuk persyaratan khususnya, untuk yang khusus bangunan itu meliputi dinding, meliputi atap, meliputi jendela, pintu, dan lain-lain. Dalam hal ini intinya sama. Untuk persyaratan lainnya bertujuan untuk tidak mengkontaminasi ke dalam produk. Misalkan untuk atap sendiri, untuk atap harus tertutup, harus mudah dibersihkan, kemudian tidak kedap air, kemudian tidak beracun atau toksik. Yang hal ini dapat membahayakan ke dalam produk yang kita olah atau produk yang kita sedang lakukan. Kemudian kita persyaratan fasilitas. Apa sih yang harus kita yang terpenuhi untuk memenuhi fasilitas? Fasilitasnya sangat banyak. Misalkan fasilitasnya itu harus meliputi dari fasilitas sarana penunjang proses pengolahan, seperti kita harus mempunyai laboratorium. Laboratorium juga sangat penting ya untuk menguji produk yang kita buat atau bahan baku yang kita jadikan untuk produk apakah sudah sesuai standar atau belum. Kemudian sarana sanitasi juga harus merupakan bagian dari fasilitas yang harus kita penuhi. Gimana sih untuk sanitasinya? Kita harus mempunyai bak pencuci kaki, pencuci tangan. Ya, tentunya itu merupakan bagian dari fasilitas yang harus diterapkan. Yang intinya sama juga untuk menghindari kontaminasi yang terjadi sehingga terjaminnya keamanan produk dan mutunya aman. Kemudian yang ketiga nih, persyaratan operasional. Ini juga sangat penting, yaitu GMP dan SSOP. Ini merupakan dari persyaratan operasional. Apa sih itu arti dari GMP? Kalau GMP sendiri itu adalah Good Manufacturing Practice atau cara berproduksi yang baik. Kemudian apa sih itu SSOP? SSOP kalau dalam bahasa Indonesia adalah merupakan standar sanitasi operasional yang baik atau standar cara sanitasi yang baik. Kalau dalam bahasa Inggris artinya itu Sanitation Standard Operational Procedure. Tadi saya sudah jelaskan ya mengenai GMP itu apa. Kalau di sini GMP merupakan teknik berproduksi yang baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Dan apa sih itu sanitasi? Kalau sanitasi adalah upaya memelihara kondisi sanitasi, kebersihan unit pengolahan
yang berhubungan dengan fasilitas produksi agar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Lagi-lagi, di operasional juga sangat mementingkan mutu dan keamanan. Kenapa sih kalau kita harus menerapkan HACCP itu persyaratan ribet? Ya, kembali lagi karena bahan baku perikanan terutama itu adalah bahan baku yang high perishable atau mudah rusak, yang tentunya keamanan dan persyaratan mutunya itu harus ditekankan agar bahan baku yang kita olah nantinya kita aman sampai ke konsumen, tidak menimbulkan penyakit atau yang berbahaya lainnya. Nah, kita lanjut ke faktor apa sih yang perlu diperhatikan dalam QMP. Di sini bisa dilihat bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam QMP terdiri dari 7 faktor. Yang pertama adalah seleksi bahan baku. Seleksi bahan baku ini seperti kita harus mengetahui asal-usul bahan baku dari mana, apa dari perairan terlarang atau bahan bakunya dari tambak atau dari nelayan. Kalau dari tambak tersendiri yaitu harus mempunyai CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Dan kalau dari nelayan, kita harus tahu ini nelayan nangkapnya di mana. Jangan-jangan nangkapnya di daerah terlarang atau daerah yang sudah terkontaminasi. Nah, kalau dari bahan bakunya sudah tidak bagus, maka hasilnya juga tidak bagus. Kalau dalam seleksi bahan baku, kita harus utamakan namanya sistem FIFO, risk in, risk out. Jadi kalau dalam bahan baku yang datang duluan, ya kita harus bahan baku yang kita proses atau dia masuk, dia yang paling pertama keluar. Kemudian persyaratan yang kedua, penanganan dan pengolahan. Ini juga sangat penting. Apa sih yang harus diterapkan dalam penanganan dan pengolahan? Dalam penanganan dan pengolahan itu harus menerapkan kecepatan. Kita harus jaga temperaturnya agar dia tetap stabil, tetap memenuhi standar. Jika tidak terpenuhi, maka juga akan menimbulkan mikrobiologi yang cepat tumbuh sehingga bahan yang kita olah tidak aman. Kemudian bahan pembantu. Bahan pembantu apa sih yang digunakan di sini? Apa bahan pembantu? Misalkan kita menggunakan bahan pembantu untuk untuk mendukung proses pengolahan. Jadi dalam bahan pembantu sendiri juga harus diketahui jenisnya, penggunaannya, atau bahan itu dilarang atau tidak. Kemudian adalah bahan kimia. Bahan kimia ini juga kita harus perhatikan dan kita harus mengelompokkan bahan kimia ini jenisnya apa, labelnya, tanggal penggunaannya berapa, tanggal penyimpanannya apa, syarat penyimpanannya apa. Kita harus jelas. Kemudian pengemasan. Pengemasan juga harus diperhatikan. Bahan yang dibuat untuk kemasan itu bahan apa? Syaratnya ya kalau bahan yang untuk dikemas untuk pengemasannya tidak toksik atau beracun dan tidak mengkontaminasi ke dalam produk yang kita kemas. Dan juga itu harus kuat karena ya kemasan sendiri itu untuk melindungi bahan atau produk yang agar sampai ke konsumen dalam perjalanan distribusi itu lancar gitu. Kemudian adalah penyimpanan. Penyimpanan juga sangat penting. Kita kalau penyimpanan juga harus menerapkan sistem freeze out, freeze in, atau ulangi, freeze in, freeze out. Apa ya? Kalau dia yang pertama disimpan, kemudian besoknya juga kalau dia mau dikeluarkan atau didistribusikan juga dia harus dikeluarkan gitu. Penyimpanan ini harus tidak mengkontaminasi produk sehingga aman. Kemudian distribusinya gimana? Distribusinya diusahakan untuk distribusinya itu menggunakan mobil yang tertutup, terhindar dari matahari, atau yang intinya distribusinya itu istilahnya mengamankan produk agar tidak terkontaminasi dan juga sampai ke tangan produksi dan sehingga bahan produknya awet. Kemudian kita ke sanitation ya atau SSOP. Apa sih yang harus persyaratan sanitasi yang harus diterapkan di UPI? Yang pertama, UPI harus mempunyai SSOP tertulis dan menerapkannya. Jika UPI tidak
menerapkannya sama aja, nanti untuk sertifikat atau sistem jaminan mutu tidak akan keluar, sehingga untuk persyaratan produksi yang baik juga tidak akan keluar. Kemudian UP harus memonitor kondisi dan penerapan SOP. Ya, kalau tidak dikontrol, maka tidak akan berjalan, karena ini harus benar-benar dikontrol untuk melaksanakan sistem yang baik. Kemudian UP harus melakukan tindakan koreksi segera bila terjadi penyimpangan, jangan dibiarkan terlalu lama, nanti akan menimbulkan masalah-masalah. Nah, berapa sih persyaratan SSOP? Kalau SSOP itu ada 8. Yang pertama adalah keamanan dan air dan es. Apa sih yang harus dipenuhi dalam keamanan air dan es? Yang pertama, ya airnya harus memenuhi persyaratan standar air minum, itu yang paling utama, paling harus diterapkan. Kemudian airnya juga harus dipisah, apakah ini air kotor atau air bersih, apakah ini air yang sudah ditreatment atau belum. Pokoknya ya airnya harus benar-benar diperhatikan. Kemudian kondisi dan kebersihan sarana prasarana yang kontak langsung dengan produk. Jadi harus benar-benar diperhatikan apakah kebersihannya sudah bersih sehingga tidak mengontaminasi produk. Dan juga diharapkan dalam penggunaan sarana prasarana itu tidak menggunakan bahan yang berkarat. Diusahakan adalah stainless steel ya, yang mudah dibersihkan sehingga tidak ada hewan-hewan lain atau mikroba lain yang menempel pada peralatan dan prasarana yang digunakan. Kemudian pencegahan kontaminasi silang. Pencegahan ini juga sangat penting karena apa? Pencegahan kontaminasi silang kontaminasi silang juga bisa dari karyawan atau dari hewan-hewan lain. Hal ini juga harus benar-benar diterapkan sangat tegas atau sangat penting. Semisal ya kita harus memperhatikan pakaian karyawan harus dicuci setiap setelah kali pemakaian, menjamin kebersihan prasarana, sarana dan peralatan yang digunakan. Ya, intinya agar tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian pemeliharaan fasilitas sanitasi dan pencucian tangan atau toilet. Hal ini demi terciptanya sanitasi yang baik. Untuk toilet sendiri, persyaratan yang harus dipenuhi adalah untuk satu toilet itu maksimal karyawan 1-15 orang. Jadi misal karyawannya di atas 100 orang, ya kita harus memperhitungkan kalau misal 15 karyawan satu toilet, kalau untuk 100 orang yaitu bisa diabarkan untuk 5 toilet atau sampai 6 toilet kayak gitu ya. Kemudian perlindungan produk dan pengemas dan alat dari bahan-bahan kimia dan kontaminan. Jadi kalau hal ini juga harus kita perhatikan, perlindungan produk dari bahan-bahan kontaminan. Ya kita harus memisahkan ruang-ruangan antara ruang produksi, ruang penyimpanan bahan baku, ruang penyimpanan bahan kimia. Ya, hal ini agar tidak terjadi kontaminasi antara produk dan bahan-bahan kimia terhadap pengemas, alat maupun produk. Kemudian syarat label dan penyimpanan penggunaan bahan yang toksin dengan benar. Ya, persyaratannya ya kita harus menerapkan, kita harus menyiapkan jenis bahan kimianya itu apa, menggunakan labelnya itu apa, tanggal terakhirnya kapan digunakan, dan diletakkan di tempat-tempat yang khusus untuk bahan-bahan yang toksin. Jadi sehingga tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lain, apalagi tercampur dengan bahan baku atau bahan pengemas lainnya. Jadi intinya harus terpisah dan usahakan juga harus mempunyai ruangan bahan kimia gitu. Kemudian pengendalian kesehatan karyawan. Ini juga sangat penting. Kenapa? Ya kemungkinan kontaminasi juga bisa berasal dari karyawan tersebut. Jadi usahakan nih persyaratannya harus memenuhi. Kalau karyawan sakit nggak boleh masuk, terus dia harus menggunakan pakaian yang lengkap, dan kesehatannya juga harus terkontrol oleh perusahaan. Jadi meminimalisir lah kontaminasi dari karyawan tersebut. Kemudian
Yang terakhir, pest control atau pengendalian hama. Ini juga hama kadang-kadang jika tidak kita perhatikan, maka hama juga akan membawakan kontaminasi silang dari burung, dari tikus, kotoran tikus, atau yang lain. Sehingga pengendalian hama kita bisa lakukan dengan melakukan dengan insect killer atau penangkap lalat, kemudian perangkap tikus, atau kita harus menutup ventilasi sehingga hewan-hewan dari luar tidak masuk gitu. Nah, demikian pemaparan dari saya tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan atau HACCP. Bisa disimpulkan bahwa persyaratan jaminan mutu atau keamanan hasil perikanan yang bisa disebut HACCP itu ibaratnya seperti rumah dengan bangunan, persyaratan bangunan dari bawah fondasinya yaitu fasilitas dan lingkungannya, kemudian ada temboknya adalah GMP dan SOP, dan atapnya adalah HACCP. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka juga akan susah karena ketiganya ini saling berkesinambungan seperti persyaratan awal, fisik, dan operasional. Jadi sistem jaminan mutu ini sangatlah penting untuk produk perikanan untuk menjamin bahwa produk yang kita buat aman sehingga dapat diterima oleh konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.